bajunya dimasukkan ke dalam, dimasukkan ke dalam sumur Nabi Yusuf. Setelah dimasukkan ke dalam sumur, baju Nabi Yusuf dikenakan darah, darahnya datang. Nah, dikasih setelah pulang, dikasihkan dengan ayahnya. Dia bercerita bahwa Nabi Yusuf kata dia telah meninggal. Nah, ini darahnya buktinya. Akhirnya ayahnya menangis sampai terus menangis, akhirnya matanya buta karena menangis. Nah, tidak lama kemudian Nabi Yusuf yang di dalam sumur ditemukan oleh rombongan. Akhirnya dibawa di kafilah namanya. Akhirnya dijual untuk dijadikan budak. Nabi dijadikan apa nak? Budak. Dijadikan budak. Dijuallah kepada orang, ternyata kepada orang yang kaya, yaitu menteri. Siapa? Kepada siapa? Kepada menteri. Akhirnya Nabi Yusuf tadi bukan dijadikan budak, malah dijadikan kepala pelayan. Di sana dia tinggal di istana. Dia tinggal di istana yang sangat megah, makanan yang lezat. Akhirnya bukan dijadikan budak. Nah, Nabi ini sangat tampan dan ganteng. Dia dijadikan diangkat oleh menteri tadi. Dia sangat tampan, soleh, cerdas. Semua orang tergoda kepada Nabi Yusuf karena kegantengannya, karena ketampanannya. Bahkan Zulaiha pun tergoda. Nah, karena Zulaiha ini tergoda kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun tidak mau. Akhirnya Nabi Yusuf tadi, karena banyak penggunjingan dari wanita-wanita kalau Nabi Yusuf dengan Zulaiha ini terjadi saling naksir, maka Nabi Yusuf dipenjara. Nah, dipenjaralah Nabi Yusuf. Setelah dipenjara, Nabi Yusuf pun tetap berbuat baik. Dia menyuruh temannya yang dipenjara itu bertaubat supaya tidak berbuat jahat lagi. Dan dia menafsirkan mimpi semua temannya. Dan mimpi temannya itu menjadi kenyataan semua. Akhirnya sang raja pun menyuruh Nabi Yusuf mengartikan mimpi raja. Siapa yang menyuruh menafsirkan mimpinya? Raja. Nah, raja menyuruh menafsirkan mimpinya apa? Katanya artinya, terus Yusuf menjelaskannya dan memberikan solusi. Akhirnya Yusuf menjadi menteri perekonomian di kerajaan. Yusuf menjadi menteri perekonomian di kerajaan tadi. Nah, tiba-tiba pada suatu hari ini terjadilah paceklik. Tahu anak muda paceklik? Dek keluar. Paceklik itu adalah musim kemarau yang panjang bertahun-tahun. Jadi di Palestina ini, tempat kelahiran Nabi Yusuf tadi, mengalami paceklik. Mau makan tidak ada makanan, mau minum tidak ada minuman, mau buahan tidak ada buahan. Di tempat Yusuf lahir tadi, di tempat saudaranya yang jahat. Nah, jadi saudaranya yang jahat itu tadi pergilah ke Mesir menjenguk Nabi Yusuf. Tapi dia tidak tahu kalau di situ Nabi Yusuf bertugas sebagai kepala perekonomian. Dia hanya, pokoknya dia mau ke Mesir menukarkan emas menjadi gandum, menjadi makanan. Pergilah saudara-saudaranya tadi, tapi Bunyamin ini tadi tidak dibawanya. Akhirnya ketika sampai di kerajaan, Nabi Yusuf pun tidak